angkat Tuhan melalui badai kehidupan adalah Yusuf. Nanti kita lihat cerita Yusuf waktu yang akan datang. Tetapi pagi ini kita mau lihat tentang Elia yang diangkat ke sorga, dikatakan dalam angin badai. Waduh, seperti apa angin badai itu, saudara? Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga Elia naik ke sorga dalam keadaan hidup. Ya. Tapi tentu dia dikuasai sepenuhnya oleh Roh Tuhan. Lalu siapakah Elia? Sehingga Tuhan berkenan membawa dia ke sorga, mengangkat dia melalui angin badai, saudara, dalam keadaan hidup. Tidak semua manusia alami seperti itu. Hanya ada beberapa orang dalam Alkitab yang disebutkan seperti itu. Antara lain Henokh, Elia. Ya. Saudara-saudara, mari kita lihat yang pertama, siapakah Elia itu? Elia seorang yang memiliki perkataan iman. Ya. Dia punya perkataan iman. Ya. Jadi ada alasan Allah membawa dia ke sorga melalui angin badai dalam keadaan hidup. Elia punya perkataan iman. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Ahab ini raja Israel. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Haleluya. Ini perkataan iman, saudara. Ya. Saudara, tidak dijelaskan, ditulis sebelumnya latar belakang kehidupan Elia. Tiba-tiba dia muncul di hadapan Raja Ahab dan berkata, "Hei Raja Ahab, di negeri ini tidak akan turun hujan, bahkan embun sekalipun, selama beberapa waktu ke depan, kecuali kalau aku katakan supaya hujan dan embun itu turun." Ya. Saudara, ini perkataan iman. Ya. Tidak penting bagaimana latar belakang kehidupan Elia. Ya. Tetapi dia muncul di hadapan Raja Ahab dengan satu perkataan iman. Waduh, bagaimana kalau tidak jadi? Ya. Bagaimana kalau sampai tidak jadi? Tetapi Allah mengabulkan perkataan iman dari Elia. Sebab perkataan itu sendiri digerakkan oleh Tuhan melalui iman Elia. Ya. Tidak semua orang bisa berkata seperti itu. Dan benar terjadi, bukan? 3,5 tahun lamanya seluruh negeri Israel ditimpa dengan kekeringan. Tidak ada hujan, tidak ada embun. Semua tanaman mati, merana. Ya, semua ternak merana, mati kelaparan. Saudara-saudara sekalian, ini perkataan iman yang punya tujuan. Ada tujuan. Ya. Tujuan perkataan iman Elia adalah untuk pertobatan bangsa Israel. Ya. Supaya bangsa ini bertobat. Karena mereka sudah mengikuti
penyembahan kepada Baal, dewa Baal. Ya. Dewa yang dibawa oleh istri Raja Ahab, Izebel. Izebel ini anak raja kafir, Raja Sidon. Ya, yang diambil oleh Raja Ahab menjadi istrinya. Ternyata Izebel ini luar biasa, saudara. Ya, begitu Elia bawa dia ke Israel sebagai permaisuri, dia juga bawa berhala-berhalanya. Dan dia sangat dominan, saudara. Dia sangat dominan atas suaminya. Ya. Dan ini memang melanggar firman Tuhan. Istri tidak boleh dominan atas suami. Tidak ada haleluya dari istri, bukan? Banyak suami takut istri di sana. Yang Alkitab katakan, istri itu tunduk kepada suami di dalam Tuhan. Suami wajib, hei suami, sudah lupa waktu pemberkatan? Mengasihi istri. Ya. Izebel tidak seperti itu. Dia sangat dominan. Ahab adalah ketua perhimpunan suami takut istri. Ahab itu. Ya. Karena itu dengan begitu mudah Izebel mengajarkan penyembahan berhala kepada Ahab, dan Ahab meneruskan itu kepada bangsa Israel. Kalau raja yang perintah. Ya. Nah, keadaan rohani bangsa Israel pada waktu itu sangat rendah, saudara. Mereka meninggalkan penyembahan kepada Tuhan. Sebab itu Elia digerakkan Tuhan untuk menyampaikan perkataan iman bahwa tidak akan turun hujan dan embun selama 3,5 tahun. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi tujuan perkataan iman Elia adalah untuk pertobatan bangsa Israel. Haleluya. Yang berikut perkataan iman Elia, kita lihat dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 dan ayat 14. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kita sudah sangat hafal cerita ini, saudara. Tetapi begitu wanita ini mengatakan kepada Elia, saya sudah tidak punya apa-apa. Ya. Tidak punya apa-apa, kecuali air masih ada. Elia bilang apa? Jangan takut. Ya. Masuk dan buatlah daripada tepung yang sedikit itu 1 roti bundar kecil. Bawalah kepadaku. Karena beginilah firman Tuhan. Ya. Ini perkataan iman. Elia bilang nanti tepung itu tidak habis, minyak itu tidak akan berkurang. Ini perkataan iman. Tapi ada tujuan. Ya. Perkataan iman Elia ini, saudara, adalah untuk keberlangsungan hidup seorang janda dan seorang anak piatu.
untuk keberlangsungan hidup bagi seorang janda dan seorang anak piatu, termasuk Elia. Dan perkataan iman ini didasarkan atas firman Allah. Haleluya. Berapa banyak firman Allah yang sudah kita dengar, kita sudah pelajari, kita paham. Tetapi untuk mengucapkan perkataan iman atas dasar firman Allah, seringkali kita ragu. Karmana kau sendiri jadi. Saudara, Elia mempertaruhkan keyakinannya kepada Tuhan ketika dia mengucapkan perkataan iman itu. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Elia adalah seorang yang punya perkataan iman atas dasar kebenaran firman Allah. Dengan satu tujuan, demi keberlangsungan hidup seorang janda yang miskin, seorang anak piatu, dalam masa kesukaran, masa kekeringan pada waktu itu, keadaan ekonomi yang hancur. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, menghadapi kesulitan hari-hari ini, ya, keadaan ekonomi belum menentu, ya, akibat daripada pandemi ini, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya jaminan firman Allah. Ya. Kita punya jaminan firman Tuhan. Kalau kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya. Wahyu 3 ayat 10 katakan, karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku pun akan melindungi engkau dari masa pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Itulah yang sedang terjadi sekarang. Tidak ada satu penyakit yang pernah terjadi di dunia ini yang melanda seluruh dunia sekaligus dalam waktu yang sama. Baru sekarang ini. Banyak penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Kita pernah dengar ada penyakit Ebola di Afrika sana. Hanya panas begitu saja, hitungan menit atau jam, selesai. Oh, sangat berbahaya. Tapi terjadi hanya di sekitar Afrika sana. Ya. Tetapi kali ini seluruh dunia menghadapi. Saudara, saya melihat di media sosial itu, ya, ada yang mengirimkan di grup WA itu. Di India begitu tingginya penyebaran COVID ini, ya, dengan istilah baru lagi, saya tidak hafal itu, ya, sehingga korban makin banyak. Orang lagi jalan-jalan pingsan, jatuh mati, ya. Sampai rumah sakit sudah kewalahan, bahkan orang yang harus mayat yang harus dibakar juga harus antre, ya. Saudara-saudara, nah saudara-saudara sekalian, mari kita lanjut bahwa bagian kedua, Elia memiliki tindakan iman, bukan hanya perkataan iman, tapi dia juga punya tindakan iman. Sebab surat Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan mati, sia-sia. Ya. Elia memiliki tindakan iman. 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18, kita baca ada satu perikop ayat 20 sampai 40, tetapi kita baca saja ayat 36. 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 36. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini.
Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan, menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara, kelanjutan dari perkataan iman Elia ketika dia berkata tidak akan turun hujan, tidak akan ada embun selama 3,5 tahun, yang tujuannya untuk pertobatan bangsa Israel. Ada tindak lanjutnya. Elia melakukan satu tindakan iman yang luar biasa. Dia bilang, mari sekarang kita buktikan siapa Allah yang sebenarnya. Allah Baal itu atau Allah yang saya sembah. Caranya sama-sama kita naik ke Gunung Karno dan kita membuat korban persembahan, korban bakaran bagi masing-masing Allah kita. Elia bilang, kamu duluan. Wah, mereka dengan catatan tidak boleh dibakar dengan api yang mereka sediakan, tidak boleh. Ya. Masing-masing berseru kepada dewanya, kepada Allahnya, supaya Allahnya itu datang membakar korban itu. Elia bilang, kamu dulu. Mulailah mereka. Wah, dengan segala keyakinannya, penggal itu sapi taruh di atas mezbah, dan mereka mulai berseru kepada Baal. Hei Baal, bakarlah korban ini. Dengarlah. Tidak terjadi apa-apa dari pagi sampai siang. Elia bilang, mungkin dia lagi tidur. Coba suara lebih keras lagi. Ya. Mungkin dia capek, dia tidur. Itu dewa-dewanya di India juga seperti itu. Ya. Oh, mereka berteriak lagi. Ya. Elia bilang, masih kurang. Mungkin dia mau kamu juga bisa berkorban. Wah, mereka mulai tikam diri sendiri. Ya. Elia bilang, dia capek. Ya. Dia tidur, dia lelah. Ya. Itu orang Jakarta bilang apa? Ngeledek ya. Ngeledek. Sebab Elia sudah tahu tidak ada berhala yang bisa menjawab. Ya. Saudara, bangsa Israel itu pada waktu itu sudah ditipu oleh Izebel dengan penyembahannya. Ya. Nah, sampai petang hari Elia sempat pakai bahasa Kupang. Kemana? Do'o? Ada yang tidak tahu istilah itu? Bilang dulu, doa ke sonde. Hei, doa. Menyerah. Baik, sekarang giliran saya. Dia bikin mezbah, taruh batu, susun batu, dia penggal itu sapi, dia taruh di atas mezbah. Dia bilang, semua lihat ya, saya tidak taruh api. Kalau perlu gali parit keliling mezbah, siram air. Siram air, kasih penuh itu parit. Sudah, Elia bilang, sekarang kamu saksikan siapa yang punya Allah yang benar. Kita baca tadi, Elia mulai berseru kepada Tuhan. Tuhan, jawablah aku. Supaya mereka tahu apa yang aku lakukan. Ini tindakan iman, saudara. Elia minta api dari Tuhan untuk membakar korbannya. Setelah bangsa Israel gagal untuk mendapat jawaban dari Baal, gagal. Saudara, Elia bilang, mari Tuhan, jawab aku.
Tujuan tindakan iman ini apa? Supaya bangsa itu tobat dengan penyembahan yang salah, supaya mereka tobat dan berbalik kepada Tuhan. Ini tujuan tindakan iman, saudara. Ya. Tujuannya adalah untuk kepentingan rohani, kepentingan keselamatan, saudara. Bukan kepentingan pemenuhan kebutuhan jasmania, bukan. Jadi jangan saudara pulang nanti sampai di rumah untuk kebutuhan jasmani, saudara mulai dengan perkataan iman dan tindakan iman, konyol saudara. Sebab tindakan iman bukan untuk hal seperti itu. Ya. Untuk kepentingan keselamatan. Nah, dan Alkitab katakan, maka turunlah api dari Tuhan, membakar habis korban itu. Kayu api juga dibakar habis. Bahkan dikatakan air yang mengelilingi mezbah itu, yang penuh di parit di got itu, habis dijilat api. Begitu mereka saksikan, Elia belum sempat tanya ke mana. Langsung mereka sujud menyembah dan berkata, oh dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Haleluya. Kiranya dengan pandemi ini, ya, negara-negara kafir dapat mengakui Tuhan yang kita sembah, dialah Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Bukankah kita juga terus berdoa supaya melalui badai ini, saudara, banyak orang membuka hati dan jiwanya kepada Tuhan. Ya. Ini tujuan tindakan iman Elia, dan tercapai, saudara. Ya. Oh, bukan hanya itu. Elia bilang, mana itu nabi-nabi palsu itu? Ya. Nabi-nabi Baal, nabi-nabi hutan. Ada kurang lebih 900 ya, yang tadi mengelilingi itu mezbah sambil berseru kepada Baalnya. Tidak ada jawaban. Elia seorang diri, tapi dia punya iman, dia punya penyembahan yang benar. Saya selalu katakan, satu orang benar itu mayoritas di hadapan Tuhan. Ya, mayoritas di hadapan Tuhan. Nah, cerita ini berakhir secara tragis, saudara. Elia bilang tangkap. Nah, waktu itu Elia hanya sendiri, bukan? Cuma dia sendiri. Lalu siapa yang tangkap itu 900 nabi-nabi Baal? Orang Israel itu sendiri yang sudah bertobat kembali. Mereka bilang, bosong, tipu kita. Ayo, ikat. Bawa ke sungai Kison, dan Elia katakan, tunggu. Saya yang datang sembelih mereka. Disembelih, saudara. Tindakan iman Elia. Dan itu menjadi alasan bagi Tuhan untuk membawa dia dengan angin badai ke sorga dalam keadaan hidup. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Ini masih merupakan tindakan iman Elia. 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 41. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke atas laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab,
pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yezreel, tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yezreel. Setelah peristiwa pembantaian nabi-nabi Baal dan bertobatnya bangsa Israel, saudara, ternyata pertobatan bangsa Israel tidak membutuhkan waktu yang lama, yang berlarut-larut. Cukup melalui satu tindakan iman yang luar biasa. Orang Israel kembali bertobat kepada Tuhan. Elia bilang kepada Ahab, Raja, saya sudah dengar hujan lebat sudah menderu. Padahal masih panas keras. Jadi siap-siap dan pulang. Pulang. Elia naik kembali ke Gunung Karmel. Tindakan iman yang kedua dari Elia, setelah tadi yang pertama, Tuhan Allah memberi api untuk membakar korbannya. Yang kedua, untuk menurunkan hujan kembali. Dia naik ke Gunung Karmel, dia sujud menyembah kepada Tuhan. Dia bilang kepada pengerjanya, lu pergi di sebelah sana, lihat ke arah laut. Lihat ke sana. Itu pengerja datang, dia bilang, tidak ada apa-apa. Cerah. Bukan lagi cerah berawan, cerah. Ya. Saudara, Elia bilang, pergi lagi. Sampai 7 kali. Kali yang ke-7, itu pengerja datang, ada Tuhan. Apa? Awan sebesar telapak tangan. Apa artinya awan sebesar telapak tangan? Kalau saudara melihat awan sebesar telapak tangan, mungkinkah saudara percaya sebentar lagi datang hujan? Tidak mungkin, bukan? Bahkan seringkali sudah gelap dengan awan tebal. Tahu-tahu tidak jadi hujan. Ini hanya sebesar telapak tangan. Ya. Tuhan bisa memakai hal yang kecil, yang tidak dianggap berarti. Tuhan bisa pakai menjadi satu peristiwa besar. Ya. Begitu itu pengerja bilang, ada awan sebesar telapak tangan. Elia bilang, sudah itu. Sekarang kau turun kasih tahu Ahab, lebih baik cepat pulang. Sebab kalau tidak hujan lebat akan mendatangi dia di jalan. Tindakan iman. Ya. Saudara, tindakan iman itu juga harus disertai dengan apa? Doa. Elia sujud dengan muka sampai ke tanah. Ya. Elia berdoa kepada Tuhan untuk mengakhiri masa kekeringan 3,5 tahun itu. Karena apa? Orang Israel sudah bertobat. Haleluya. Orang Israel sudah bertobat. Maka sekarang masa kekeringan itu harus diakhiri. Puji Tuhan. Saudara, betapa kuasa Tuhan menyertai Elia secara luar biasa. Itu Ahab pakai kereta kuda. Tapi Alkitab bilang Elia dengan kuasa Tuhan mendahuluinya. Dia lari lewat. Ya. Luar biasa bukan? Kuasa Tuhan melebihi segala kekuatan di dunia ini. Yang terakhir, Elia memiliki ketaatan kepada Tuhan dan kepada firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai ayat 6. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak
telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari sungai itu. Ketika Elia menyampaikan perkataan iman kepada Raja Ahab, tidak akan turun hujan, Elia tidak tanya, Tuhan terus beta ke mana? Ya, terus beta ke mana? Elia tidak perlu tanya, karena dia sangat paham. Ya, dia kenal betul siapa Tuhan yang dia sembah. Tidak mungkin Tuhan biarkan dia lapar. Saudara, belum pernah ada hamba Tuhan mati kelaparan. Belum pernah. Ya. Sesulit apapun keadaan itu, belum pernah. Ya. Mati karena kekenyangan banyak. Bukan karena kelaparan. Sebab kekenyangan menimbulkan berbagai. Saudara teruskan. Ya. Tapi pada waktu itu Elia tidak tanya, Tuhan saya ke mana? Untuk hal-hal kebutuhan jasmani tidak usah tanya, Tuhan lebih tahu. Ya. Ya. Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalian yang engkau butuhkan secara jasmani akan ditambahkan. Jadi bukan pokok, ditambahkan. Ya. Saudara, Elia taat kepada firman Tuhan. Tuhan bilang, sekarang engkau pergi bersembunyi di sungai Kerit sana. Aku sudah perintahkan burung gagak bawa makan pagi dan petang. Waduh, enak saudara, roti dan daging. Setelah beberapa lama Tuhan lihat, woi, lu sugumok ini mah, sebentar lagi darah tinggi dan segala macam. Sudah berhenti sudah di situ. Ya. Kan tidak ada kegiatan, dia hanya tinggal tunggu di situ. Dia hanya mengikuti apa kata firman Tuhan. Saudara, ketaatan menjamin segala kebutuhan kita. Kalau engkau taat kepada firman Tuhan, bukan apa kata orang, kata firman Tuhan, percayalah engkau akan dijamin Tuhan. Ya. Saya percaya semua jemaat Kalvari taat kepada firman Tuhan. Ya. Khususnya taat dalam hal bawalah olehmu apa? Seluruh persembahan persepuluhanmu, maka Tuhan bilang apa? Dia akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ya. Tapi masih banyak jemaat yang suka hitung-hitungan dengan Tuhan. Bikin perhitungan. Bukan jemaat Kalvari, tidak ada. Tidak ada. Ya. Tapi saya mau katakan, ini suatu kenyataan firman Allah. Kalau engkau taat sepenuhnya kepada firman Allah, ketaatan itu menjadi jaminan bagimu. Elia dijamin Tuhan. Ya. Dia tidak tanya, Tuhan kenapa saya harus ke sungai Kerit? Kalau Tuhan mau pelihara di sini saja, kan? Tidak. Ketaatan kepada firman Tuhan tanpa berargumentasi dengan Tuhan. Ini ketaatan total kepada firman Tuhan. Sesudah di sungai Kerit, Tuhan lihat, woi lu sugumok ini mah, ini sebentar lagi lu diserang segala macam penyakit. Bang. Kita lihat ayat 7 sampai 10.
Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu bersiaplah, lalu pergilah ke Sarfat. Puji Tuhan. Ya. Akhirnya itu sungai kering juga. Itu burung gagak entah siapa yang tembak dia tidak datang lagi. Ya. Tuhan bilang, Elia sekarang pindah. Elia tidak bilang, Tuhan kenapa harus pindah lagi? Sudah nyaman di sini kok. Sudah nyaman, ini zona nyaman. Aduh, sudahlah. Seringkali keadaan dalam zona nyaman itu Tuhan buat kering. Tidak apa-apanya, tidak ada apa-apanya. Supaya kita lebih produktif secara rohani. Oh, ada janda dan anak piatu yang perlu diselamatkan di sana. Tuhan bilang pergi ke sana. Kalau tadi burung gagak yang diperintahkan Tuhan bawa makan kepada Elia, saudara, sekarang yang diperintahkan Tuhan seorang janda miskin. Itu yang diperintahkan Tuhan. Elia tidak berargumentasi dengan Tuhan. Tidak. Bersiaplah Elia dan pergi ke Sarfat. Dia punya ketaatan total kepada Tuhan. Ya. Tidak perlu tunggu lama, begitu firman Tuhan bilang apa dia siap jalankan firman Tuhan. Seringkali kita dengar firman Tuhan, tapi kita juga mau dengar apa pendapat orang. Betul ke Sonde? Ya. Jangan. Begitu dengar firman Tuhan, lakukan. Karena ketaatan itu adalah jaminan bagi saudara. Ya. Tuhan mau Elia alami mujizat bersama-sama dengan janda dan anak piatu itu. Tuhan mau ada mujizat lebih lagi, lebih lagi. Ya. Haleluya. Supaya kehidupan Elia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi berguna bagi orang lain. Bukan hanya untuk dirinya. Selama di Sungai Kerit kan dia hanya untuk dirinya sendiri. Dia dapat makan enak pagi sore. Ya. Tapi Tuhan mau Elia menjadi berguna bagi orang lain. Untuk membagikan perkataan iman dan tindakan iman Elia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, orang seperti inilah Tuhan suruh, badai, pergi angkat dia. Bawa dia ke surga. Jadi badai dari Tuhan seringkali justru membawa kita naik lebih tinggi kepada satu taraf kehidupan rohani yang jauh lebih baik. Haleluya. Contoh yang paling sempurna adalah Yesus Kristus. Yesus telah melewati badai kematian, maut, karena saudara dan saya. Nah, ayat yang terakhir. Filipi pasal 2. Ayat 8 sampai 11. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Yesus telah melewati badai kematian dan maut karena saudara dan saya. Alkitab katakan itulah sebabnya Allah sudah meninggikan dia di atas segalanya, lebih dari segalanya.
lebih dari Elia. Saudara, ketaatan membutuhkan pengorbanan. Membutuhkan pengorbanan. Tetapi ingat, pemazmur katakan Tuhan memperhitungkan segalanya. Bukan cuma korban materi dan sebagainya. Korban sampai harus mencucurkan air mata, bukan? Tapi firman Tuhan bilang apa? Dia menampung air matamu di dalam kirbatnya. Dan Tuhan memperhitungkan itu semua. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit.